Universitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Alfia Farashati, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, kelas 2019A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kewirausahaan. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Untuk video materinya, simak baik-baik ya. Wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang menjalankan usaha dengan tujuan utama memperoleh keuntungan, sehingga bisa menghidupi dirinya, keluarganya, serta karyawannya. Wirausaha umumnya dimulai dari skala yang kecil. Wirausaha kecil umumnya tidak menerapkan ilmu manajemen. Contoh wirausaha yang tidak menerapkan ilmu manajemen, yang pertama ada wirausaha mengerjakan semua hal, mulai dari pembelian bahan, mengerjakan pelaksanaan, hingga mengontrol hasil. Dalam hal ini, wirausaha kurang menerapkan proses pengorganisasian, yaitu mendelegasikan atau memberikan tugas pada orang lain. Yang kedua ada wirausaha bertindak tanpa perencanaan. Umumnya wirausaha lebih banyak berbelanja barang yang tidak perlu dalam jumlah yang besar, sedangkan kepastian penjualan saja tidak ada. Lalu yang ketiga, ada wirausaha bertindak tanpa arah tujuan yang jelas. Seringkali wirausaha ini latah atau ikut-ikutan tanpa memperhitungkan dengan aspek pasar dan kejenuhan pembeli. Keuntungan menjadi wirausaha. Yang pertama, mengendalikan nasib sendiri. Wirausaha adalah pemilik suatu perusahaan dan pengambil keputusan. Dengan demikian, nasib ditentukan sendiri dari hasil keputusannya. Yang kedua, kesempatan melakukan perubahan. Semua hal termasuk keputusan melakukan perubahan untuk memajukan usaha atau melakukan inovasi dan pembaruan dapat diputuskan sendiri oleh wirausaha. Yang ketiga, memanfaatkan potensi diri sepenuhnya. Dengan menjadi wirausaha, seluruh potensi dan kemampuan dapat diwujudkan. Yang keempat, memanfaatkan peluang dan meraih keuntungan sesuai yang diinginkan. Besar keuntungan yang diperoleh dari penjualan, semuanya direncanakan dan dijalankan sendiri. Dan yang kelima, melakukan hal yang paling disukai. Dengan menjadi wirausaha, dapat memilih jenis usaha yang disukai. Usaha bisa sesuai hobi atau kesenangan, tidak semata dilihat dari peluang saja. Kekurangan menjadi wirausaha. Yang pertama, pendapatan tidak pasti. Pendapatan wirausaha memang tidak pasti. Pendapatan bergantung pada bagaimana wirausaha dapat mengaturnya. Yang kedua, risiko rugi. Risiko ini memang selalu ada, sehingga perencanaan yang baik perlu dilakukan. Yang ketiga, kerja lama tidak mengenal waktu. Semakin banyak kerjanya, maka untungnya semakin besar pula. Yang keempat, perlu perjuangan sebelum mapan. Hal ini dialami juga oleh karyawan baru. Selalu ada perjuangan di mana-mana. Dan yang kelima, tanggung jawab penuh. Hal ini justru yang paling disukai oleh wirausaha, karena dirinya adalah pemegang keputusan. Siapa saja sih yang dianjurkan menjadi wirausaha? Yang pertama, anak muda yang memiliki keterampilan khusus, misalnya perbengkelan, memasak, ahli membangun rumah, salon, dan sebagainya, agar bisa membuka usaha. Yang kedua, anak muda yang masih sekolah. Anak muda yang masih sekolah dapat mengembangkan hobi atau kesenangan agar bisa dipakai modal untuk mandiri, baik sewaktu belajar maupun kelak nanti setelah lulus sekolah. Yang ketiga, pekerja yang sudah memasuki masa pensiun. Pekerja yang sudah memasuki masa pensiun dianjurkan berwirausaha, sehingga pada usia pensiun bisa mengabdikan diri bagi kemanusiaan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyerap pengangguran, sekaligus ada penghasilan bagi dirinya. Yang keempat, ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja dapat berwirausaha di rumah, sehingga bisa membantu suami menambah penghasilan dan tidak meninggalkan kewajiban keluarga, karena melakukan bisnis dari rumah. Yang kelima, para pengangguran. Para pengangguran yang berusaha mencari pekerjaan dianjurkan untuk berwirausaha. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.